Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri, Prodi Manajemen 2D. Baik, saya akan menjelaskan soal hukum bisnis. Yang pertama yaitu apa yang Anda ketahui tentang arbitrase Indonesia. Apa manfaat arbitrase? Arbitrase adalah penyerahan sukarela suatu sengketa kepada seorang yang berkualitas untuk menyelesaikannya dengan suatu perjanjian. Proses penyelesaian sengketa dengan arbitrase diawali dengan permohonan arbitrase dan penunjukan arbiter dilanjutkan dengan jawaban termohon, lalu membentukkan majelis arbiter, sidang arbitrase, pembuktian, kesimpulan sampai dengan terbitnya putusan. Dan soal yang kedua, jelaskan menurut saudara yang melatar belakangi perlindungan konsumen di Indonesia. Ya. Menurut saya, perlindungan konsumen adalah peningkatan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri dan menimbulkan rasa tanggung jawab pelaku usaha dalam menjalankan usahanya. Dan soal yang ketiga, jelaskan cara penyelesaian sengketa perdata Indonesia. Ada beberapa pengertian dari bentuk-bentuk alternatif penyelesaian sengketa, yaitu yang pertama konsultasi, yang kedua negosiasi, dan yang ketiga mediasi. Nah, yang pertama konsultasi adalah sebuah dialog yang di dalamnya ada aktivitas berbagai dan bertukar informasi dalam rangka untuk memastikan pihak yang berkonsultasi agar mengetahui lebih dalam tentang suatu tema. Dan yang kedua secara bahasa. Negosiasi artinya merundingkan atau melakukan pembicaraan mengenai suatu mediasi. Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Baik, soal yang keempat, jelaskan perbedaan dan persamaan penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Investasi asing merupakan investasi yang bersumber dari pembiayaan luar negeri, sedangkan investasi domestik adalah investasi yang bersumber dari pembiayaan dalam negeri. Investasi ini digunakan untuk membangun usaha yang terbuka untuk investasi dan tujuannya untuk memperoleh keuntungan. Dan soal yang kelima, manfaat apa yang saudara dapatkan dari mempelajari mata kuliah hukum bisnis? Sebutkan pendapat saya masing-masing. Yang saya dapat yaitu kajian tentang hak dan kekayaan intelektual, perdagangan internasional, hukum korporasi, hingga bisnis elektronik. Nah, soal yang keenam, jelaskan yang dimaksud cybercrime dan bagaimana cara mengatasi jika terjadi cybercrime dalam penjualan online. Yaitu kejahatan siber adalah suatu tindakan kejahatan yang berkaitan dengan komputer maupun perangkat jaringan. Biasanya kejahatan ini dilakukan secara online. Bahkan kejahatan cyber ini bisa menargetkan siapa saja. Jika kalian menjadi salah satu korbannya, tentu akan mengakibatkan banyak merugikan. Bagaimana cara menghindari penipuan online? Pilih e-commerce terpercaya. Perhatikan verifikasi e-commerce, periksa rating, baca ulasan dan deskripsi produk. Pilihlah cara membayar aman. Jangan pernah bagikan kode rahasia. Dan soal yang ketujuh, ceritakan kembali tugas individu yang telah saya buat. Baik,
Yang saya telah buat itu hukum perikatan atau verbing tenis merupakan hubungan hukum antara dua pihak di dalam lapangan harta kekayaan, di mana pihak kreditur berhak atas suatu prestasi dan pihak debitur berkewajiban memenuhi prestasi tersebut. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.